meskipun apapun mereka menyebut diri mereka. Kalau Jesus only, itu kaum blender. Kaum blender itu menganggap Sang Firman, Sang Bapa, dan Sang Roh Kudus di blender menjadi satu dalam diri Tuhan Yesus. Sekali lagi itu kelihatannya indah. Kalau yang tidak mengenal Allah dengan baik, lalu mengatakan itu kan enak, Pastor, kalau mengatakan itu. Tuhan Yesus itu ya di blenderan dari Allah Bapa, Sang Firman, dan Sang Roh Kudus. Campur baur jadi satu di sana. Nah ini berarti melanggar perintah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri membedakan dirinya dengan Roh Kudus. Karena itu berkata, aku mengirim penolong yang lain, roh penghibur itu. Katakan yang lain. Bisa dibedakan. Tuhan Yesus sendiri juga berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu kalau kaum blender ini, maka maupun kaum oneness punya perbedaan. Ya. Tetapi mereka sama-sama tidak bisa menjawab Kisah Para Rasul 8 ayat 16. Kalau ditanyakan itu, pasti tidak bisa terjawab. Kisah Para Rasul 8 ayat 16 itu demikian. Orang-orang Samaria dibaptis hanya dalam nama Tuhan Yesus. Maka itu tidak cukup. Karena hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri memerintahkan baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuh, Matius 28 ayat 19 mengatakan itu. Jadi di Kisah Para Rasul 8 ayat 16, waktu orang-orang Samaria dibaptis hanya dalam nama Tuhan Yesus, maka Rasul Petrus dan Rasul Yohanes yang merupakan saksi hidup, murid-murid langsung Tuhan Yesus, mereka kedua rasul ini merasa itu tidak cukup karena hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu dikatakan karena dibaptis hanya dalam nama Tuhan Yesus, maka urapan Roh Kudus tidak turun. Karena itu mereka merasa perlu menambahkan sesuatu tindakan di atas itu. Karena orang-orang Samaria hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, Jesus only kelihatannya namanya indah, tetapi menusuk kekristenan kita di belakang karena tidak sesuai perintah Tuhan Yesus. Kaum blender, itu nah. Tuhan Yesus sendiri membedakan antara Roh Kudus dengan dirinya. Aku mengirim penolong yang lain. Nah, itu Jesus only. Karena itu bisa dibedakan, tapi tidak bisa terpisahkan. Nah, sekarang yang keempat, satu lagi, Unitarian. Apa itu Unitarian? Unitarian punya irisan dengan saksi Yehova, punya irisan juga dengan oneness, punya bagian yang kemiripan, apapun mereka menyebut diri mereka. Nah, kalau kaum Unitarian kelirunya di mana? Menganggap Allah itu satu macam bilangan. Berarti Allah dikerdilkan seperti angka-angka bilangan. Karena itu bagi orang Kristen sejati, itu mengelus dada. Kalau ada orang mengatakan Allah itu satu macam bilangan. Kita mengelus dada bukan karena mengolok mereka, bukan karena Allah kita tiga. Kristen sering diolok-olok, Allahmu tiga, Allahmu tiga. Sejak kapan Allah kita tiga? Tiga itu bilangan. Kalau mengatakan Allah itu satu semacam bilangan, berarti Allah itu seperti duduk-duduk di surga, di kursi, singgasana, atau arsi bahasa Arabnya. Kalau ada agama lain menganggap Allah itu satu semacam bilangan, Allahnya sedang duduk-duduk di singgasana, di arsi, ya biarkan, kita harus menghargai, itu agama lain soalnya. Kita tidak boleh mengolok, kita hargai. Tapi kalau iman Kristen, tidak ada. Allah itu cuma duduk-duduk di kursi, lalu nggak bisa ke bumi. Karena Allah lagi cuma satu, Allah lagi duduk di surga. Allah itu di mana sih? Jangankan satu kursi atau satu singgasana, surganya pun tidak dapat menampung Allah. Karena itu dikatakan, dalilnya dalam 2 Tawarikh 6 ayat 18. Katakan apa? Langit dan segala langit tidak dapat menampung Allah. Karena itu kita miris kalau Allah dijadikan kerdil seperti bilangan. Bilangan itu selalu gagal menjelaskan kebendaan. Matematika atau bilangan itu adalah berhasil untuk menjelaskan penyederhanaan urusan di dunia, urusan sehari-hari. Tetapi selalu gagal dalam menjelaskan hakikat kebendaan, apalagi hakikat Allah. Itu bilangan. Jadi sangat lucu kalau menganggap Allah dijadikan semacam bilangan.
Allah orang Kristen, Allah dalam iman Kristen itu di mana sih? Lagi di bumi atau di surga? Atau naik turun, naik turun? Jawabannya Allah kita ada di surga dan di bumi. Dalilnya di mana? Yeremia 23-24 mengatakan itu. Allah memenuhi langit dan bumi. Mazmur dalam Mazmur 139 ayat 7 mengatakan apa? Kemana aku dapat pergi? Mana-mana ketemu engkau Allah. Ke atas ketemu engkau. Ke bawah ketemu engkau. Itulah Allah dalam iman Kristen. Maha hadir. Karena itu kita miris kalau ada orang mengatakan Allah itu satu macam bilangan. Kita bersyukur Pancasila juga sila pertama bukan ketuhanan yang satu. Garuk-garuk kepala kita. Kalau Pancasila ketuhanan yang satu. Kita bersyukur ketuhanan yang Maha Esa. Sangat bersyukur kita. Alkisah dulu Pancasila sila pertama sempat mau dilahirkan dengan kata-kata ketuhanan yang satu dengan kewajiban menjalankan syariat bagi para pemeluknya. Kalau bunyinya gitu garuk-garuk kepala kita. Tetapi untunglah Presiden terdahulu, Presiden Soekarno, orangnya sangat intelektual dan literasinya tinggi, dan itu bersama tim formulatur saat itu akhirnya melahirkan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah Allah dalam iman Kristen bukan semacam satu bilangan. Karena itu Unitarian gagal di sana. Jadi summary singkat. Oneness gimana kelirunya? Karena menganggap Sang Firman derajatnya lebih rendah. Semacam Allah itu bertangga-tangga MLM. Kalau Jesus only kelirunya di mana? Karena memblender Allah Bapa, Allah Anak, dan Sang Roh Kudus diblender jadi satu. Padahal Tuhan Yesus itu tidak sesuai perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku mengirim yang lain, penolong yang lain. Kalau saksi Yehova sudah jelas kelirunya. Karena menganggap Tuhan Yesus bukan Allah. Kalau yang Unitarian menganggap Allah itu macam satu macam bilangan. Allah kita tidak semacam bilangan seperti itu. Karena itu banyak yang mengatakan Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Siapa yang bilang? 1 Yohanes 5 ayat 7. Itu dikatakan ketiganya adalah satu. Ketiganya, tri adalah satu. Tunggal, tri tunggal. Ketiganya adalah satu. 1 Yohanes 5 ayat 7 mengatakan itu jelas. Tritunggalan itu bukan diciptakan oleh konsili. Para rasul sudah diajarkan mengenai ketritunggalan itu. Sebelum para rasul, sebelum Tuhan Yesus inkarnasi, sudah diajarkan pula. Yesaya mengerti. Dalam kitab Yesaya ditulis, jangan mendukakan Roh Kudus. Duka itu berarti Roh Kudus itu pribadi, bisa didukakan. Juga ditulis tentang firman. Satu kitab Yesaya itu intinya tentang Sang Firman. Jangan menista Sang Firman. Tuh. Yesaya 5 ayat 24 mengatakan itu. Jangankan Yesaya, jauh sebelum itu Musa sudah diajarkan. Jauh sebelum Musa, Abraham pun diajarkan. Jauh sebelum Abraham, manusia paling awal, ya Adam dan Hawa, itu pun diajarkan. Sebelum Adam dan Hawa, sudah diajarkan Tritunggal, penciptaan dunia, artinya sudah ada hakikat itu. Yaitu Allah kita. Di Beresit, Beresit itu kata pertama dalam seluruh Alkitab kita. Dalam kata Beresit itu ada 6 huruf. Di dalam sana ada Allah Bapa, Sang Firman, dan Sang Roh Kudus. Beresit terdiri dari 6 huruf. Bet, Res, Alef, Sin, Yod, dan Taf. Di dalam itu kalau kita mengerti makna kedalamannya ada Allah, ada Bapa, ada Sang Anak, dan Sang Roh Kudus. Karena itu kalau sering orang Oneness bertanya, tidak ada dalam perjanjian lama bahwa Sang Anak lah yang jadi penebus. Itu keliru besar. Lalu mereka berkata, di mana dalilnya? Jawabannya tegas, jelas. Sejak lembar pertama Alkitab, langsung menampar hal itu. Menampar artinya menemplak dan menjawab secara gamblang. Atau Alkitab selalu sempurna menjawab dirinya sendiri. Nah, karena itu dalam seluruh Alkitab kita, kata pertama, Beresit, itu sudah menggambarkan adanya Allah Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus yang tidak terpisah. Bisa dibedakan namun tidak terpisah. Apa bedanya? Allah Bapa itu tidak terhampiri oleh panca indera kita. Indera kita hanya 5.
Panca itu kan 5, sedangkan indera kita 1000 pun tidak dapat menghampiri Allah. Karena itu dikatakan di 1 Timotius 6 ayat 16, perang yang tidak terhampiri. Kalau panca indera kita berubah menjadi 1000 indera, bisa nggak menghampiri Allah? Tetap nggak bisa. Kalau pernah lihat film Netflix itu, ada kisah manusia kalau melihat malaikat aja bisa hangus. Apalagi kalau mau berhadapan dengan Allah Bapa. Tetapi sebagian manusia di bumi merasa bisa naik nantinya menghadapi Allah Bapa, mengandalkan amalan pahalanya. Tak bisa, hangus amal pahalamu. Kita menghadap Allah Bapa bukan karena kebagusannya kita. Kita bisa diselamatkan karena kebaikan Allah kita. Jadi Allah Bapa adalah yang tidak terhampiri oleh panca indera kita. Jangan oleh panca indera, bahkan langit, segala langit tidak dapat menampung. Allah kita lebih besar daripada satu singgasana atau arsi. Bahkan surga pun tidak dapat menampung. Itu Allah Bapa. Nah, kalau Allah Bapa seperti itu tidak terhampiri, berarti Sang Firman itu apa atau siapa? Kalau dalam bahasa manusia ya, apa atau siapa? Sang Firman itu adalah Allah yang menyatakan diri, memasuki panca indera manusia, supaya manusia bisa menampung. Kenapa menyatakan diri? Karena cinta itu butuh pernyataan. Kamu cinta nggak sama aku? Cinta itu butuh pernyataan. Allah menulis di loh batu, itu zaman Musa. Tapi Tuhan Yesus menulis di loh hati kita. 2 Korintus 2 mengatakan itu. Ada surat cinta dalam loh hati kita. Jadi Sang Firman itu adalah Allah yang menyatakan diri. Menyatakan berarti memasuki panca indera manusia. Karena itu Daniel 7 ayat 13 dikatakan Tuhan Yesus adalah Sang Anak Manusia. Kahlil Gibran itu sastrawan Kristen. Tetapi banyak orang di Indonesia mengiranya sastrawan dari iman lain. Dia punya buku, judul besarnya di layar, di sampulnya maksud saya, tulisannya Yesus Sang Anak Manusia. Nah, orang yang membaca itu tidak mengerti, menganggap apa? Benar toh orang Kristen itu tidak baca Alkitabnya. Nih lihat Khalil Gibran, menulisnya Yesus Sang Anak Manusia. Berarti hanya anaknya manusia. Keliru. Daniel 7 ayat 13, justru anak manusia itu menunjukkan tentang apa? Keilahian Tuhan Yesus. Sang anak manusia datang di awan-awan dengan segala kekuasaannya. Sang anak manusia itu artinya adalah pewaris janji. Sang anak manusia itu ucapan dalam hadirat ilahi. Kalau malaikat-malaikat di surga, ibaratnya kalau kita ini di surga, kita ini malaikat-malaikat ibaratnya. Kalau ngobrol itu menunjuk Tuhan Yesus, itulah sang anak manusia. Karena apa? Karena tidak ada yang ilahi yang nusul selain Tuhan Yesus itu. Karena itu disebut Sang Anak Manusia. Karena hanya ialah satu-satunya. Ini bukan ucapan di bumi Sang Anak Manusia. Ucapan itu berasal dari surga. Nah, sebab itu Sang Firman itulah yang menjadi anak. Itulah yang inkarnasi. Kan berarti Allah kita punya bidan kawin ya, itu tentu sudah terlalu primitif. Yang memfitnah seperti itu terlalu primitif, utangnya jadi banyak. Jadi Allah Bapa tidak terhampiri. Kalau Sang Firman itu yang menyatakan diri. Bagaimana dengan Roh Kudus? Kalau Roh Kudus itu apa atau siapa? Roh Kudus adalah sumber hidup yang keluar dari Allah Bapa, menaungi setiap orang percaya. Sesuatu yang keluar dari Allah Bapa tidaklah lebih rendah daripada Allah Bapa. Karena itu Sang Firman, Sang Bapa, Sang Firman, dan Sang Roh Kudus tidak terpisahkan. Tidak boleh ada satupun orang Kristen yang menganggap dirinya Kristen, tapi menganggap Sang Firman hanyalah kata-kata. Itu RT lain. Tidak boleh menganggap perkataan Tuhan Yesus salah. Ada yang mengaku Kristen tapi mengatakan perkataan Tuhan Yesus salah. Waktu berkata baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Kalau enggak Tuhan Yesus disalahkan, pokoknya ada saja dari Tuhan Yesus yang disalahkan. Kalau enggak Tuhan Yesus yang disalahkan, Rasul Matius yang disalahkan karena menulis kata-kata Tuhan Yesus itu. Atau para bapak gereja, murid-muridnya dari para rasul. Itu. Tidak boleh ada satupun orang Kristen menganggap Sang Firman hanyalah kata-kata. Sang Firman itu adalah
sang kekal itu sendiri. Kata et, mengerti kata et? Itu sejak lembar pertama Alkitab, itu sudah menunjukkan hal itu. Et itu et, bukan et bahasa Inggris itu, bukan. Ini bahasa Ibrani, et. Et itu artinya dan. Itu tertera dalam lembar pertama seluruh Alkitab kita. Halaman pertama ada kata et di dalam ayat 1. Ya, Kejadian 1 ayat 1. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan. Banyak orang tidak memperhatikan kata dan di situ. Kalau yang tidak mengerti kedalaman ya cuma dibaca dan begitu doang. Jadi tekannya kepada langit dan buminya. Keliru. Kata dan di situ punya kedalaman. Kalau Anda perhatikan bahasa Ibrani, kata dan di situ itu terdiri dari 2 huruf. Kata dan itulah artinya et. Terdiri dari 2 huruf, yaitu alef dan taf. Huruf pertama dan huruf terakhir. Alfa dan omega. Sang awal dan sang akhir. Sang kekal.